podcast Fisik Bincang Asik mengenai PKKMB FMIPA. Kenalin, aku Aira. Aku juga sama temenku. Di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu PKKMB FMIPA. Nah, buat kamu yang baru aja pertama kali dengar, PKKMB adalah program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sebelumnya, apa kabar temenku? Halo semuanya, aku baik-baik aja ya. Nama aku Tina. Semangat banget nih buat ngobrolin PKKMB FMIPA karena pastinya maba sangat penasaran banget dan butuh panduan untuk melewatinya. Setuju banget nih, dan kali ini kita nggak sendiri, kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua PKKMB FMIPA tahun ini. Sebelumnya, Kak bisa memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin ya, namaku Habib Tata Kinalfiansyah. Alhamdulillah kemarin aku diamanai dari keluarga mahasiswa FMIPA ya untuk menjadi ketua PKKMB tahun 2024 ini gitu. Gimana Kak kabarnya? Sejauh ini baik-baik aja ya, alhamdulillah. Setelah PKKMB yang panjang ya, sempat gonjang ganjing juga, tapi udah alhamdulillah baik. Makasih ya Kak udah ngeluangin waktunya. Aman. Jadi di episode ini kita bakal bahas tentang PKKMB FMIPA. Ya langsung aja ya Kak, pembahasan pertama. Apa sih tema PKKMB FMIPA tahun ini? Oke, gue baca ya, mungkin aku ya. Temanya itu untuk PKKMB kali ini kita membawakan mewujudkan transformasi generasi biru muda yang berkarakter unggul, adaptif, dan inovatif. Tema ini kita bentuk itu sesuai dengan 4 pilar yang sudah kita bawa sendiri, yang sudah PKKMB bawa. Yang pertama itu kenapa mewujudkan transformasi generasi biru muda yang berkarakter unggul, karena mewujudkan transformasi yaitu ataupun perubahan ya, peralihan dari yang awalnya siswa ke mahasiswa. Terus setelah itu yang berkarakter unggul. Di sini dalam 4 pilar juga dijelaskan bahwasanya ntar ada karakter-karakter yang bakal dibawa di PKKMB kali ini. Setelah itu kita juga membawa adaptif, di mana di sini bukan hanya adaptif mengenai kehidupan kampus, tapi juga kita membawakan adaptif dalam kehidupan juga. Jadinya bagaimana cara dia berteman, bagaimana cara dia menyesuaikan diri, itu kita juga bawakan di sini melalui entah itu penugasan maupun materi yang diberikan nanti. Setelah itu, dan yang terakhir itu inovatif. Inovatif ya kita tahu sendiri lah, itu FMIPA banget gitu. Mungkin itu untuk temanya. Menarik ya. Terus kenapa tema ini tuh dipilih? Kenapa tema ini dipilih ya? Yang pertama, kita sudah menentukan 4 pilarnya tadi. Terus setelah itu kita merangkum temanya. Terus tema ini juga yang mewadahi bahwa tema berarti kan wadah dari semuanya ya. Dan tema ini kita pilih supaya itu yang lain bisa mengikuti ataupun menyesuaikan dari 4 pilar maupun tema tersebut. Tadi kan dijelasin ada karakter. Oke, ini kita ya. Karakter itu kita membawakan ada 3 karakter di sini. Yang pertama itu ada karakter adaptif, integritas, dan inovatif. Untuk adaptif tadi sudah dijelaskan mengenai proses adaptasi dia, baik mahasiswa baru ya terkhususnya, itu baik dalam kehidupan di kampus maupun bagaimana cara dia mengenal kampusnya juga. Setelah itu membahas ke integritas. Integritas di sini lebih ditekankan karena di sini integritas kan mencakup banyak ya. Di dalamnya itu ada disiplin, ada peraturan disiplin tadi dan lain-lain. Nah, itu kita tegakkan karakter-karakter tersebut. Terus setelah itu yang terakhir ada dan inovatif. Nah, karakter tersebut kita juga tegakkan dalam baik itu dalam penugasan, dalam peraturan, baik itu untuk mahasiswa baru maupun untuk panitia PKKMB itu sendiri. Nah, bicara soal acaranya nih, pasti banyak yang penasaran.
Apa aja sih rangkaian acara PKKMB tahun itu? Oke, dari awal ya. Ya. Oke, yang pertama itu ada TM atau maba informal ya. Di sana tuh isinya ada technical meeting ataupun temu teknis. Terus setelah itu ada pengenalan lingkungan kampusnya itu sendiri. Setelah itu juga ada kayak persiapan buat nanti arak-arakan nantinya. Jadi yang segmentasi yang pertama itu ada TM yang berisi kegiatan tadi. Di sana juga nggak berisi itu, tapi juga ada pengenalan panitia sama pengenalan panwasus. Jadi di sana kita kenalkan mana yang panitia, terus mana yang panwas. Gunanya biar apa? Biar teman-teman maba itu semuanya tahu bahwa ini panitianya, terus ini panwasnya. Kita juga jelaskan tugas-tugas panitia dan panwas di sini. Biar semuanya tahu lah ini elemen-elemen yang ada di KMB. Oh ya, terus setelah TM ya, itu ada namanya peracara. Peracara itu adalah serangkaian acara dari PKKB UNES. Itu ada arak-arakan ya, seperti kita tahu. Itu ada arak-arakan. Di sana kita memeriahkan PKKB UNES ataupun nggak memeriahkan sih, jatuhnya kayak mengantar mahasiswa baru FMIPA untuk mengikuti PKKB UNES. Jadi kita mengantar sekaligus nantinya menjemput. Setelah itu setelah peracara kita langsung pulangkan ya di tanggal 17 Agustus tersebut. Setelah itu dari peracara ada PKKB Dewan sama direktur. Di mana yang Dewan itu isinya kebanyakan kegiatan yang bersifat material ataupun ya materi-materi kita taruh di Dewan. Setelah itu ditutup dengan expo. Untuk yang hari kedua ini yang sedikit menarik ya, karena puncak inaugurasinya kalau PKKMB itu di hari kedua. Yang pertama kita buka dengan pensi maba ataupun namanya MIPA Fantasia. Itu serangkaian pentas seni yang dibuat dari maba gitu. Setelah itu dari pensi kita beralih ke kelas-kelas untuk kegiatan materi lagi. Setelah materi kita ada exam ataupun tes ya kalau bahasanya, dari semua materi itu kita ujikan di sana. Terus setelah itu habis dari exam kita ada turun lagi ke outdoor ya ataupun ke bawah ke pelataran D12 itu kita ada persembahan panitia sama hiburan. Di sana kita juga mendatangkan band lah dari Fakultas Sejarah. Apa banget ya Kak acaranya? Bener-bener banget. Dan pasti malu bakal dapat manfaat yang banyak ya. Semoga saja. Terus dari pengalaman kakak nih, gimana sih semangat mabanya tuh dalam mengikuti PKKMB? Oke, semangat maba ya. Yang pertama tuh aku sangat terkejut ketika kita technical meeting ataupun temu maba itu di tanggal 14 Agustus. Setelah itu aku sama teman-teman wakil komandan waktu itu malamnya kumpul, kita membicarakan bagaimana semangat maba nantinya. Soalnya TM ini tuh kegiatannya bakal panas-panasan di depan D12 ya. Terus setelah itu kita bicara, wah ini gimana kalau semangat maba kendor nggak sesemangat tahun lalu gitu. Terus kita susun strateginya di sana. Alhamdulillah untuk yang TM yang pertama tuh semangatnya benar-benar pecah banget. Mereka yang benar-benar antusias untuk menyambut PKKMB gitu. Itu di luar dugaan kami lah. Terus setelah itu kita jalani TM tuh rasanya kayak lepas, enjoy gitu. Semakin meriah gitu. Pecah gitu pas TM tuh. Terus setelah itu dilanjut di pas acara ya PKKMB UNES yang tanggal 17 Agustus arak-arakan. Itu juga semangat maba benar-benar kayak di luar prediksi. Kayak aku sama teman-teman aku itu nggak membayangkan gitu teman-teman maba sepanjang jalan itu nyanyi, chant begitu. Setelah itu dilanjut di Dewan itu mereka sangat excited untuk nyambut PKKMB ya, terutama di hari hanya di Dewan. Kemarin aku mobilisasi ataupun keliling ke kelas-kelas, itu maba banyak loh yang nyatet, terus banyak yang memperhatikan event itu di kelas-kelas. Terus apalagi yang di 12 itu mereka kayak intens banget buat ibaratnya berkomunikasi lah dengan materinya. Mereka juga dapat privilege di 12. Setelah itu dilanjut expo. Itu titik puncak semangat maba di hari yang pertama ya, itu ada di expo karena itu kegiatan outdoornya sebenarnya.
Terus setelah itu di Expo mereka ternyata juga sangat semangat. Orang kita kan dari pihak Expo-nya itu dikasih aturan, ada ya nggak harus semuanya ditandatangani, tapi maba tuh, kak aku pengen kesini, pengen nyobain, jadinya ditandatangani semua gitu. Itu hari pertama. Terus hari yang kedua dimulai dari yang pensi, kita panas-panasan, tapi ya panitia kan udah rada sedikit capek ya mungkin, terus ngelihat semangat maba yang ayo kak lagi gitu. Terus itu kayak panitia juga pada ikutan semangat semua, membara-bara tambah. Setelah itu lanjut lagi ke materi. Pas materi mereka juga sambil mencatat, mereka juga sering banget nanyain, kak abis ini ada apa, apalagi di hari kedua ada di starnya itu yang cek sound, jadi kedengeran. Terus di situ, kak abis ini ada apa kok rame-rame, aku pengen abis ini. Terus enggak, kelarin dulu ininya. Oke kak, aku kelarin buru-buru biar nanti bisa cepet-cepet bawa gitu, katanya mereka. Terus di situ, terus setelah materi itu mereka lihat persembahan panitia sama gestar tuh, mereka langsung pada semangatnya yang wow gitu, yang kayak aku ngelihatnya itu seneng, kalau kata orang Jawa tuh nyenengke gitu. Gitu untuk semangat maba ya. Alhamdulillah tahun ini mabanya sangat bersemangat gitu untuk menyambut PKKMB MIPA. Alhamdulillah. Karena semangat yang kayak gitu tuh emang harus terus dinyalain. Iya, semangat dinyalain, terus dijaga semangatnya, ditingkatin juga bisa menjadi bakal buat selama di kuliah. Iya, harus. Kebetulan juga ikut arak-arakan. Oh iya. Iya itu kami banget bisa. Iya, udah panas-panasan dari habis subuh sampai zuhur ya, sampai zuhur kita balik itu semangatnya nggak habis-habis sih kalau melihatnya, baik itu dari maba maupun dari Oh iya, ngomongin soal materi yang disampaikan ke mabanya itu apa aja ya? Terus kayak kenapa materi itu? Oke, untuk materi kita membawakan ada 3 materi ya, yang kita rangkum dari buku panduan PKKMB yang diterbitkan seperti itu. Di sini buka lagi ya, ini ada materi. Nih, sebelum nentuin materi kita tuh melihat bagaimana sih dari buku panduan, terus kita sesuaikan dari kebutuhan maba itu sendiri. Yang pertama tuh ada materi transformasi saintis muda di era digital dan revolusi industri. Di sini ada beberapa indikator pembahasan dan di sini kita rancang bagaimana caranya materi itu maba itu butuh ataupun mahasiswa MIPA itu butuh. Setelah itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya gitu, baru kita rancang materinya sesuai apa yang di buku panduan PKKMB dari Kementerian. Yang pertama itu ada transformasi tadi ya, terus yang kedua itu ada pengenalan keselamatan kerja, pengenalan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan ataupun K3L. Terus yang ketiga itu ada developing student character, kamus etik, communication skills, and social awareness. Kalau kita tilik dari namanya itu dari materi-materi yang sekiranya dibutuhkan banget di kehidupan mahasiswa, terutama untuk maba ya, yang menjalani proses peralihan dari siswa ke mahasiswa. Tentunya mereka sangat asing dengan bagaimana peran mahasiswa itu sendiri, itu yang pertama. Terus setelah itu bagaimana menjalani kayak pengenalan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, K3L itu tadi. Terus setelah itu, dan yang terakhir tuh ada kayak bagaimana cara mereka mengenal kayak kamus etik, communication skill, dan social awareness sendiri. Itu mereka, aku rasa dari teman-teman penyusunnya ya, dari pendidikan karakter kalau di PKKMB itu juga ngerasanya kayak
sekiranya ini yang dibutuhkan dari mahasiswa baru yang sudah ada di Kemendikti, terus setelah itu kita adopsi, kita variasikan lah di sana, mulai dari topik bahasanya, materinya, gitu, sehingga pada hasilnya kurikulum ini diterbitkan atas dasar aturan sama kebutuhan kita sendiri. Selain paham soal akademik, mereka juga diajak untuk proaktif ya Kak. Iya. Siap menghadapi kehidupan kampus yang bebas. Ya betul. Jadi bukan hanya jadi yang harapan kita ya, bukan hanya jadi mahasiswa yang ibaratnya kayak no lab lah, yang kuliah pulang ataupun gimana, kan itu maksudnya pilihan masing-masing ya. Tapi harapan kita bagaimana cara dia bisa fokus ke akademik sama fokus ke non akademiknya, supaya dua-duanya tuh bisa berhasil. Pasti ini banyak juga Bang Boy yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih manfaat dari mengikuti PKKMB? Terus kenapa maba itu harus ikut? Oke, manfaat dan kenapa maba itu harus ikut ya. Kalau ditilik dari nama PKKMB sendiri, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Manfaatnya itu jelas, dan untuk maba ya maksudnya itu jelas, mereka dapat mengerti bagaimana pengenalan terhadap kehidupan kampus itu sendiri, baik itu kehidupan maupun lingkungan kampusnya. Itu manfaat dari PKKMB. Setelah itu, kenapa maba itu harus ikut? Karena maba adalah orang yang baru masuk ke dunia kampus, jadi mereka perlu dikenalkan dengan lingkungan maupun kehidupan kampusnya. Nah, kan itu mewanti-wanti ya, takutnya ada nanti maba yang semisal nggak tahu kampusnya di mana, terus habis itu ntar asal ikut-ikut temannya. Jadi itu harus dikenalin terlebih dahulu untuk lingkungannya. Terus bagaimana tentang kehidupannya juga, itu supaya maba tuh nggak terjerumus lah ke kehidupan yang aneh-aneh semisal tadi. Makanya harus dikenalkan bagaimana lingkungan dan kehidupan kampusnya itu sendiri gitu, biar tahu kultur dari kampus itu gimana. Apalagi kultur dari MIPA ya, itu juga perlu kita kenalkan kepada maba. Oh, MIPA itu seperti ini gitu. Jadi MIPA tuh ini loh, kamu tuh ntar di MIPA gitu. Jadi ya biar mereka menyesuaikan aja. Terus itu yang karakter kita bawa juga ya, adaptif tadi, itu kita masukkan di sana. Jadi dengan mengikuti PKKMB ini, maba juga dapat mempersiapkan mental dan hasilnya yang akan berguna di kehidupan nanti ya. Iya, betul. Mulai dari mentalnya ya, mungkin dari teman-teman pendamping ya, mungkin lewat sesi sharing session ataupun bondingnya mereka, biar mereka tahu oh ini kehidupan kampusnya, biar mereka nyiapin mental juga. Terus untuk sosialnya mungkin itu bisa dimulai dari kegiatan sekecil itu ya, temu kelompok, biar mereka aktif. Oh, aku punya teman ini, biar menambah lah sosial mereka ataupun menambah teman-teman mereka lah ke depannya, ataupun channel mereka ke depannya, supaya siapa tahu ke depannya mereka juga membutuhkan orang-orang tersebut. Ada nggak sih perbedaan signifikan antara PKKMB yang tahun ini sama tahun kemarin? Untuk perbedaan yang signifikan ya, sepertinya untuk konsepan itu masih sama-sama aja, karena kita PKKMB full offline, tapi dari tahun kemarin sama tahun ini itu mengusungnya masih sama, yaitu di kelas-kelas. Tapi ada perbedaan dari segi konsepan acara, di mana itu yang pertama, alhamdulillah tahun ini BMF MIPA ngadain kepanitiaan expo. Jadi kita menggait kepanitiaan tersebut, mengajak kerjasama, sekiranya biar kita selinier lah kerja bareng. PKKMB perlu expo, suka juga perlu PKKMB itu. Jadi kita kerjasama expo, itu yang pertama perbedaan. Terus setelah itu, untuk yang kedua, untuk konsepan itu ya, hiburan, ataupun awalnya tuh dari aku pengen membawa inaugurasi. Nah, tetapi dari inaugurasi menilik dari dananya sendiri, kayaknya sama efisiensi waktu ya, kayaknya kok belum memungkinkan untuk tahun ini. Jadinya untuk menuju ke serangkaian inaugurasi nantinya, tahun ini kita ngadain adanya hiburan, yaitu penampilan itu untuk yang perbedaannya. Terus apa lagi ya,
paling itu sih untuk perbedaan tahun ini sama tahun lalu. Sama tahun ini kita lebih ke sedikit memangkas materi. Yang tahun lalu mungkin tahun lalu itu 4 sampai 5, sekarang kita 3 sampai 4 gitu. Jadi kita bukan mengurangi materi tapi memangkas bagaimana materi yang kita kurangi tadi itu bisa kita sisipkan di materi yang lain. Setelah itu kita perbanyak kegiatan yang sekiranya untuk pengenalan kehidupan kampus ini. Perbedaannya maskotnya dulu kan? Oh ya, Apa itu ya? kalah. Oh iya, sekarang kan naga ya. Mm-mm. Itu kenapa itu? Nah, jadi gini. Oke, sorry. Kenapa kok aku pada akhirnya memutuskan untuk membuat maskot lagi? Karena kalau ditilik tahun lalu tuh udah ada. Terus sekarang kalau buat lagi tuh buat apa? Banyak pertanyaan yang muncul seperti itu. Aku rundingan sama temen-temen dari aku sendiri pengennya ngebuat maskot lagi. Karena maskot itu adalah ciri khas dari masing-masing tahun kepanitiaan PKKMB. Kalau 2 tahun yang lalu, tahun 2022 saat aku maba itu ada maskot zamannya Mas Arab jadi ketua pelaksana itu apa ya, lupa aku namanya. Terus setelah itu dilanjut zamannya Mas Sabta. Zamannya Mas Sabta dicetak supaya biar bisa dipakai orang. Setelah itu zamanku juga ada endingnya, kita nyetak maskot baru namanya Tera. Ya, unik sih kenapa Tera, kenapa naga. Itu bisa dilihat di IG PKKMB ya teman-teman untuk filosofinya gitu. Terus untuk kenapa kok ada yang tanya-tanya kan, naga kok warnanya biru gitu. Ya karena dari aku sama teman-teman media sendiri itu untuk filosofi warnanya kita tuh pengen yang MIPA banget. MIPA kan terkenal biru muda kan. Jadinya untuk maskot kita ya udah warnanya biru muda gitu biar MIPA gitu. Jadi untuk PKKMB tahun ini, terus kemarin aku udah izin Mas Sabta juga untuk kala nanti bakal dibawa di PKKMB tahun ini juga. Jadi ada 2 maskot, pengenalan 2 maskot, yaitu maskot tahun lalu sama maskot tahun ini. Gitu. Berarti setiap tahunnya beda ya? Tergantung ketua sama teman-teman panitianya sih. Lebih tepatnya mau bikin maskot lagi atau mau pakai maskot tahun lalu. Iya, soalnya tahun lalu kan biasanya udah ada. Jadinya terus dari mereka mau bikin lagi atau mau pakai tahun lalu gitu. Sebagai ketua PKKMB nih Kak, Kakak punya banyak pengalaman berharga sama persiapan dan pelaksanaan PKKMB ini. Terus bisa diceritain nggak sih Kak gimana pengalamannya, perasaannya? Perasaan ya, seneng sih, seneng karena alhamdulillah diamanai ya untuk dan dipercaya untuk menjadi ketua PKKMB. Terus untuk pengalaman ya seperti yang teman-teman pada umumnya lah, untuk pengalaman ya masih sama-sama aja, yang gimana-gimana. Tapi untuk yang aku alamin, mungkin ya itu yang aku alamin adalah di sana ada sedikit ada alhamdulillahnya, terus ada yang lebih alhamdulillah lagi. Ada tantangan sama motivasinya tersendiri lah untuk menjadi ketua. Kalau boleh tahu itu persiapannya berapa? Untuk apa? Untuk Ospek ini dari Oke. Untuk dari oprek ya itu kita dari Juni awal kalau nggak salah. Jadi dari Juni, setelah itu sampai kelar Juni, Juli, Agustus, sekitar 2 sampai 3 bulanan untuk prosesnya ya, untuk persiapan PKKMB itu sendiri. dari Kakak sendiri nih gimana cara mengatasi sama Oke. Oh, dari aku ya. Ini tergantung manajemen konflik dari teman-temannya sendiri ya. Kalau dari aku ada namanya tim tank. Jadi itu isinya 2 wakombu sama 1 pengacara. Di sana tuh kita nggak hanya bicarain ya pencapaian acara kayak gimana, kegiatannya besok ngapain aja. Jadi kita juga bahas masalah-masalah apa aja yang terjadi, terus gimana cara menanggulanginya. Kalau ada masalah, mereka tak kasih tahu terlebih dahulu. Habis itu, ini kalau masih ada waktu buat diskusi ya, jadi kita diskusiin terlebih dahulu terkait masalah tersebut. Habis itu kita simpulin ini untuk langkah
untuk mengatasinya itu seperti apa. Terus habis itu baru kita ambil langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi untuk tahun ini ya, pembawaanku tuh 3 orang tersebut lebih kita libatin dalam pengambilan keputusanku untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Daerahnya sangat mengangkat ya Kak, tapi memuaskan juga. Alhamdulillah. Sekarang. Dan pengalaman-pengalaman yang Kak rasain itu pasti akan berguna di masa depan. Amin, amin. Menurut Kakak sendiri, apakah semua elemen terlibat di PKKMB itu bisa melakukan kesehatan? Gimana ya? Kalau dari teman-teman, kalau dari aku sama teman-teman PKKMB sendiri itu ngerancang PKKMB supaya lebih terbuka, supaya masyarakat IPA itu tahu bahwa ini Prokja bukan milik BEM, tapi milik keluarga mahasiswa IPA KMM. Jadi gimana cara kita merancang program-program tersebut supaya masyarakat tuh bisa ikut andil gitu. Contoh, kita ada namanya open collab untuk kegiatan promosi, baik itu Prokja maupun promosi untuk hal apapun. Jadi itu kita satukan lah biar satu linear untuk geraknya. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kita menggandeng expo supaya masyarakat MIPA ikut andil juga dalam PKKMB. Terus setelah itu ada apa lagi? Banyak sebenarnya untuk kita membuka selebar-lebarnya untuk semua masyarakat MIPA itu bisa merasakan esensi ataupun kegiatan yang diadakan dari PKKMB itu sendiri. Ada lagi yang kita berikan seru-seruan itu anak-anakan yang kita buka buat seluruh mahasiswa umur FIPA. Jadi biar mereka tahu lah euforianya, tahu lah serunya. Dari teman-teman panitia ya? Ya. Dari ini kan ada open juga gitu kan, jadi kan nggak dari BEM juga Cara mengkoordinasikan ke semua. ya semua dia. Jadi gini ya. Jadi untuk biar mereka tahu bahwa ini bukan kegiatan milik BEM doang ataupun milik panitia doang ya. Jadi aku selalu gaung-gaungkan ke teman-teman panitia bahwa PKKMB ini bukan milik perseorangan ataupun bukan milik satu lembaga atau berapa, tapi ini milik fakultas, milik keluarga mahasiswa FMIPA. Jadi aku selalu menggaung-gaungkan itu supaya dari mereka nggak yang bilang semisal, oh ini PKKMB punya aku, enggak, nanti PKKMB milik keluarga mahasiswa FMIPA. Aku selalu gaung-gaungan itu dan alhamdulillah panitiaku tuh yang berprosesnya ke arah situ. Jadi kalau misal ada program apa yang menyangkut kayak oprek ataupun kayak open collab tadi ya, jadi mereka promosinya selalu bilang ke orang-orang ini terbuka untuk mahasiswa FMIPA, keluarga mahasiswa FMIPA, jadi semuanya bebas masuk atau nggak apa-apa gitu. Jadi selalu aku tanamkan lah ke teman-teman panitia bahwa PKKMB ini milik keluarga mahasiswa FMIPA gitu. Pasti itu nggak mudah ya Kak, pada saat koordinirnya. Tapi kita ya seperti itu. kalau dari Kakak sendiri nih, apa sih suka dukanya menjadi pemimpin dalam PKKMB ini? Maksudnya kayak ketua apa gitu, gimana sih suka dukanya? Yang duka dulu kali ya. Oke. Untuk yang dukanya gimana ya, jadi seorang pemimpin itu selalu tersakiti, dan kalaupun kita tersakiti orang-orang nggak ada yang peduli. Jadi ketika kita merasa tersakiti, kebanyakan dari mereka tuh ya udah, itu udah tanggungan seorang pemimpin, tapi itu konsekuensi yang didapatkan ketika kita memilih untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Untuk dukanya paling ya banyak juga sih sebenarnya, tapi enggak sebenarnya. Dukanya
sih sukacitanya selama menjadi pemimpin pada PKK ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Karena gimana ya, dukanya itu lebih ke ya udah itu yang aku rasain dan aku pelajari lah. Karena jadi pemimpin itu bukan sesuatu yang menyenangkan, itu sesuatu yang menyakitkan, sesuai lah dengan kayak yang dari omongan orang yang dulu aku pernah tanya bahwa pemimpin tuh sering disakiti, karena saat kita disakiti juga banyak yang nggak peduli juga sebenarnya. Terus dukanya dalam pemimpin ini mungkin capek yang keluh kisah biasa. Terus apa ya, bagaimana cara aku merangkul, mungkin ada beberapa yang rasa belum aku rangkul. Terus bagaimana caraku mengambil keputusan, baik itu yang menguntungkan maupun yang aku usahakan menguntungkan semuanya, tapi kan nggak semua keputusan tuh bisa menguntungkan semuanya. Terus habis itu ada yang merugikan juga. Kalau ada yang merugikan tuh dari aku sendiri juga merasa bersalah. Bagaimana caraku untuk memperbaiki lah keputusan tersebut. Itu ya dukanya banyak lagi lah untuk sukanya. Setelah itu untuk sukanya, aku senang banget lah bisa kenal teman-teman semuanya, terus teman-teman semuanya baik itu panitia, maba. Itu aku senang banget jujur, karena aku dapat teman-teman baru. Dulunya kan aku orang yang pendiam ya, mungkin orang yang pendiam, terus sedikit teman, terus PKKMB, ketemu ini, jadi suka. Terus melihat semangat mereka yang sangat antusias yang di PKKMB, aku senang lagi gitu. Terus di situ yang aku senang, aku bisa berkontribusi lagi di PKKMB tahun ini. Gimana cara kakak memanajemen waktu kan ikut organisasi, kita jadi ketua PKKMB juga, terus mahasiswa gitu. Itu bagi teman-teman yang mau jadi ketua PKKMB. Ditunggu. Gimana tuh Kak, jelasin. Cara manajemen waktu ya, alhamdulillah PKKMB kemarin pas liburan, jadinya untuk yang kuliah tuh tinggal nunggu nilai keluar teman-teman semuanya. Jadi besok yang mau jadi ketua tuh ya udah pas kegiatannya berjalan ya udah bisa fokus PKKMB gitu. Tapi untuk manajemen waktunya tuh ya paling terasa pas kita nyiapin grand design buat pemilihannya, buat aku jadi ketuanya. Jadi itu kalau dari aku sendiri kemarin manajemen waktunya, aku bagi waktu. Jadi aku bagi waktu berapa jam aku ngerjain tugas, berapa jam aku ngerjain grand design. Jadi untuk yang ngerjain tugas, aku dari yang habis kuliah ya, kuliahku semester lalu tuh selesainya sore ya, jam 4 itu udah kelar. Terus jam 4 setelah itu persiapan, aku ngerjain tugas dari habis maghrib sampai jam 9. Setelah itu jam 9 sampai itu tak usahain tugas buat besok udah kelar di jam 9 tersebut, ataupun kalau belum kelar ya aku cicil besok paginya setelah subuh aku kerjain. Setelah itu dari jam 9 sampai ya sengantuknya aku tuh cobalah nyicil grand design tersebut. Jadi alhamdulillah kemarin saat penyusunan tuh gak yang terpuntang-puanting dari kuliahku sendiri, jadi masih bisa fokus ke 2 hal, fokus nyusun grand design untuk persiapan KKMB sama fokus untuk kuliah. Karena kita datang ke sini kan tujuannya buat kuliah ya, jadi yang lebih utamain kalau dari aku tetap kuliahku gitu. Biasa aja. Iya, terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk PKKMB tahun ini dan untuk maba yang mengikuti. Harapanku untuk tahun ini ya, harapanku semoga PKKMB ini berdampak baik itu untuk mahasiswa baru maupun untuk masyarakat FMIPA. Terus semoga yang sudah aku lakukan di sini ataupun yang sudah teman-teman PKKMB berikan, yang baiknya diserap, yang baiknya dihayati, mungkin yang buruknya bisa nggak usah dilakukan karena ada plus minusnya juga. Itu harapanku.
Terus untuk harapan PKKMB tahun depan ya? Atau gimana? Iya. Iya. Oh ini. Tahun ini? Tahun ini. Iya. Ya, untuk tahun ini tuh semoga apa yang sudah kita rencanakan, kita rancang supaya baiknya itu bisa diserap oleh semua orang. Sama ilmunya juga bisa diambil. Oke, yang tahun depan ya untuk PKKB tahun depan semoga lebih meriah aja, lebih meriah, lebih sukses, terus jauh lebih pecah daripada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya. Banyak semangat. Iya, makanya lebih semangat lagi tentunya. Keren banget gak sih teman ketua PKKMB satu ini. Wah. Enggak ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak buat Kak Habib ya. Iya. Atas waktunya dan sharingnya yang super luar biasa. Mudah-mudahan maba yang dengerin podcast ini jadi lebih memahami dan termotivasi dengan acara KKMB. Ditunggu tahun depan. Iya, gitu. Semoga ketemu Kak Habib lagi. Iya, semoga ketemu.